Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min nasrillah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati para pengurus dari Bank Infak Amanah, dari mulai Dewan Pengawas Busur, kemudian pengurus harian Bu Yanti dan jajarannya, serta sahabat infak yang hadir pada kesempatan sore hari ini, serta ini ada tamu undangan khusus dari mahasiswa yang akan meneliti tentang Bank Infak Amanah. Insya Allah tugas akhirnya atau skripsinya nanti bisa semakin mengokohkan apa itu Bank Infak dan memberikan informasi yang banyak dan paling tidak menjadi project pilot bahwasanya ternyata keuangan tanpa riba pun bisa. Insya Allah ini menjadi hal yang positif, hal yang baik, sehingga tentu menjadi harapan dan amal soleh kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah, bahwasanya riba merupakan satu penyakit dalam ekonomi peradaban. Karena apa? Karena akan menggerogoti setiap sendi-sendi di dalam perekonomian. Apalagi ekonomi yang ekonomi kecil, belum apa-apa sudah ditagih bunganya, belum apa-apa sudah kena bunganya. Padahal untung saja belum tentu, tapi bunganya sudah tentu. Laku saja belum tentu, tapi bunganya tetap. Nah, ini yang tentu Islam tidak menginginkan semacam itu. Oleh karenanya Islam secara tegas mengharamkan proses-proses praktek-praktek ribawi. Dan alhamdulillah Bank Infak Amanah yang dimotori oleh Busur ini kemudian menginspirasi kita. Karena apa? Ini merupakan satu langkah yang menjadi kewajiban kita, kewajiban untuk membangun sebuah peradaban yang manusiawi, peradaban yang jauh dari sistem ribawi. Mudah-mudahan ini senantiasa diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit tentang mungkin agar kita lebih mantap bahwa kita berorganisasi dalam Bank Infak ini. Kata Allah di dalam Al-Quranul Karim, surat Az-Zariyat, ciri daripada orang yang distempel Allah sebagai muttaqin, atau syarat di antara syarat-syarat menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Allah, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'il wal mahrum. Wa fi amwalihim, dan di dalam harta-harta mereka. Haqqul lis-sa'il, ada haknya orang yang meminta-minta. Karena memang kebutuhannya, karena memang ada sesuatu yang mendesak, sehingga meskipun dia malu, dia minta kepada orang lain. Wal mahrum, juga ada haknya orang yang meskipun dia tidak punya, miskin, tapi dia malu untuk meminta. Karena apa? Menjaga muru'ahnya,
atau kewibawaannya. Sehingga apa? Meskipun dia perutnya lapar, tidak punya apa-apa, tapi dia menjaga diri sehingga dia tidak sampai meminta-minta. Dan harta kita ada haknya mereka, kata Allah. Dan bukan hanya harta yang berupa uang saja. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kadang-kadang kita kalau bicara harta itu seolah-olah kayaknya ke uang tak gitu. Padahal harta itu ya semua yang Allah berikan kepada kita. Dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki itu ya harta yang Allah berikan kepada kita. Dan ada haknya orang lain. Contoh misalnya, kita diberikan mata oleh Allah. Mata ini memang nempel di kepala kita. Nempel betul. Ada di kepala kita. Yang kadang-kadang kita ngaku ini mataku, tapi ternyata mata yang nempel di kepala kita ada haknya orang lain. Terus jangan bilang ini kan mata-mataku, mau melotot, mau mendelik, mau merem, terserah kita, nggak bisa. Kata Quran, hakul lisan wal mahrum. Ada haknya orang lain yang kita pandang. Maka apa? Pandanglah orang lain di depan kita dengan pandangan-pandangan yang menyejukkan, dengan pandangan-pandangan yang baik, dengan pandangan-pandangan yang tidak sinis. Ada enggak orang yang pandang dengan sinis? Banyak. Berarti apa? Dia tidak memberikan haknya orang yang dia pandang. Kalau tidak memberikan haknya, berarti dia mengkorupsi haknya orang lain. Berarti dia mengambil haknya orang lain. Berarti dia belum mengeluarkan kewajibannya kepada orang lain. Kita ibu-ibu dikasih mulut. Mulut ada di kepala kita. Gini apa gitu? Mulut ada di kepala kita. Tapi kadang-kadang kita sering dengar, ini kan mulut-mulutku, mau ngomong apa terserah aku, mau ngomong A, ngomong B, ngomong C, mulut-mulutku terserah aku, nggak boleh. Kata Quran, wa fi amwalihim haqqul lisail, dalam harta kalian termasuk mulut kita, mulut kalian ada haknya orang lain. Haknya orang lain itu maknanya gimana? Maknanya ya ucapkanlah kalimat yang keluar dari mulut kita yang bermanfaat bagi pendengar. Ucapkanlah yang baik, ucapan yang menyejukkan, ucapan yang membangkitkan semangat, ucapan yang memberikan motivasi, ucapan yang memberikan nasihat, ucapan yang mengandung ilmu. Nah, ini ucapan yang baik dan haknya panjenengan ketika saya berbicara. Ketika panjenengan berbicara, ada haknya saya untuk diajak dengan pembicaraan yang baik. Jangan dicaci, jangan dibully, jangan direndahkan. Kadang-kadang orang tadi alasannya ini kan mulut-mulutku, mau ngomong apa saja terserah, nggak bisa. Berarti dia belum jadi orang yang bertakwa. Orang yang takwa punya kesadaran bahwa semua apa yang melekat di dalam diri kita pun ada haknya orang lain untuk diperlakukan secara baik. Termasuk kita punya harta. Jangan bilang ini kan duit-duitku sendiri. Nyari harta, nyari uang dari pagi sampai pagi lagi. Ngapain kamu kesini minta-minta? Gak boleh. Uang ini uang juga, uangnya dari Allah. Kalau Allah bikin kita stroke, ngapain nggak bisa kerja? Kalau Allah bikin susah, usaha kita juga nggak akan bisa dapat uang. Makanya semuanya itu adalah dalam keriduan Allah. Kita kaya pun sedang dalam diridhoi oleh Allah, maka berbagilah, maka kita saling membantu. Ketika kita dalam keadaan butuh pun kita saling ta'awun. Kata Allah dalam Al-Quran, ta'awanu 'alal birri wa taqwa
wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi sekilas kelumit tentang bagaimana kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang bertakwa. Sadari bahwa semua harta yang diberikan Allah kepada kita ada miliknya orang lain, ada haknya orang lain. Nah, dalam bank infak amanah ini kemudian amanah-amanah dari para donatur ini dikelola dengan baik, dikelola dengan amanah sesuai dengan namanya. Karena dulu pas waktu mau ngarani ini organisasi, ini bingung Busur, Ustaz mau dikasih nama apa? Saya terpikir amanat saja, biar jadi visi dan misi kita. Kalau kita dititipi oleh orang para donatur itu, maka kita jalankan dengan amanat yang baik sampai kepada yang dituju, sampai kepada ibu-ibu sekalian semua yang menjadi sahabat infak. Nah, ini visi dan misi kita. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan di bank infak amanah, kami di dalam mengelola ini betul-betul dengan ketulusan dan keikhlasan yang luar biasa. Ini para pengurus yang dari tiap harinya, khususnya yang ngurusi uang ini pusing nih Bu Sofi. Semuanya tanpa bayaran, bahkan Bu Sofi itu bayari dirinya sendiri, keluarkan menjadi donatur tetap kita, luar biasa. Pembinanya saja ini yang merangkap jabatan, merangkap-rangkap. Ada tukang shooting, ada tukang sound system. Jadi luar biasa. Bank infak ini tanpa bayaran, semuanya itu mendedikasikan semua yang kita bisa. Yang bisa ilmu, kasih ilmunya. Yang bisa tenaga, kasih tenaganya. Yang bisa kesempatan, kasih kesempatannya. Ini luar biasa. Jadi sekali lagi dalam kebersamaan ini, ketulusan dari para pengurus yang luar biasa, mari kita kerjasama untuk sahabat bank infak juga dimohon untuk hal yang sama seperti tadi disampaikan oleh Bu Sofi, supaya beliau gak pusing kalau sudah waktunya diendang cepat untuk adanya pelunasan, adanya iuran rutin atau angsuran rutin per pekan. Ini membantu Bu Sofi, membantu kita, saling membantu. Jadi sekali lagi tidak ada dalam personil kita yang dibayar secara satu, malah mengeluarkan. Yang punya ilmu yang kasih ilmunya, yang punya tenaga kasih tenaganya, pikiran dan lain sebagainya, kita dedikasikan untuk kemaslahatan umat. Jadi prinsipnya kita memang sebagaimana yang dimotivasi oleh baginda Rasulullah SAW. Kata beliau, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu orang yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain. Maka kalau donatur itu ngasih ke orang per orang, ini kan manfaatnya jadi kurang, tidak bisa bergulir ke orang lain. Jadi kalau sudah dikasih, yaitu kalau berkembang. Kalau nggak berkembang, ya sudah hilang, habis. Tapi kalau dikelola dalam satu sistem, dikelola dalam satu organisasi, ini ketika kita salurkan kepada sahabat infak satu, kemudian digulirkan, dikelola menjadi modal untuk usahanya, kemudian digulirkan lagi, dikembalikan lagi, dipinjamkan kepada yang lain, bergulir lagi. Dan ini akan semakin menjadi roda ekonomi umat akan semakin berkembang. Karenanya kalau kita nyapu dengan satu lidi kan cepat patah. Tapi kalau lidi itu digabungkan menjadi satu, itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Ini filosofi dalam bank infak. Jadi para donatur daripada ngasih ke orang per orang, itu yang akhirnya juga nanti akan habis. Meskipun sama dapat pahalanya, tetapi kemanfaatan untuk jangka panjangnya jauh lebih baik dikumpulkan, diorganisir, dikelola, dimanage dengan baik. Tentu dengan dikelola amanah akan menjadi kemanfaatan yang lebih besar lagi
kepada sahabat-sahabat infak yang membutuhkan. Nah, kami juga memohon kepada sahabat-sahabat infak yang sudah merasakan manfaatnya bergabung dengan kami di Bank Infak ini bisa gedok tulang, menyampaikan kebaikan ini kepada orang lain. Jangan sampai saudara kita, teman kita kemudian terlilit dengan rentenir, dengan bank-bank apa yang biasanya di pasar itu, bank detail, atau dengan apapun namanya, apalagi ke bank online, jangan. Yang bunga-bunganya itu berlipat-lipat ganda. Maka kenalkan dengan kami, selagi kami bisa melayani dari sahabat infak, insya Allah. Dan doakan kami, mudah-mudahan donaturnya semakin banyak. Dan doakan juga para donatur yang sudah memberikan, mempercayakan kepada kita, mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, keluarganya diberikan keluarga yang sakinah, mawadah warahmah, rezekinya senantiasa bertambah terus menjadi bertambah yang barokah. Amin Allahumma amin. Jadi sahabat infak sekalian bisa menginformasikan kepada yang lain bahwasanya ke bank infak saja untuk menjadi solusi di antara solusi-solusi ekonomi dari sahabat infak sekalian. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu untuk sedikit kajian ular-ular atau memberikan mauidhah pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dari kami atas nama keluarga besar Bank Infak Amanah Semarang mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan keluar Ramadan mendapatkan stempel predikat sebagai pribadi-pribadi yang muttaqin. Amin Allahumma amin. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Assalamualaikum